Welcome back to my channel, Aditya Siregar. Udah lama ya nggak bikin video karena selama ini banyak banget kesibukan. Dan di video kali ini aku mau bahas soal yang namanya free writing. Ya, teman-teman pernah dengar nggak istilah free writing? Ya, free writing itu apa sih? Pada dasarnya free writing itu adalah sebuah aktivitas menulis yang free. Maksudnya free ini adalah bebas ya. Dia tidak terikat oleh waktu, dia tidak terikat oleh struktur, dia tidak terikat oleh pakem-pakem yang memang seharusnya atau biasanya digunakan dalam menulis. Jadi itu benar-benar bebas, dia tuh ngajak kita untuk mengeksplorasi pikiran dan perasaan on the go gitu ya, dalam real time ya. Dan itu tuh sebuah proses yang bagi sebagian orang mungkin agak berat karena mungkin proses menulis bebas yang tidak ada panduannya itu menjadi sebuah hal yang membingungkan karena emang gue harus nulis apa sih gitu, emang apa yang harus aku tulisin gitu. Karena ya tadi free writing ini adalah proses yang saking bebasnya gitu ya, jadi nggak ada boundaries gitu. Dan kadang karena kita nggak punya boundaries tersebut, for some people jadi agak sulit juga. Tapi di sisi lain free writing ini memberikan kita akses kepada mungkin sesuatu yang belum pernah kita pikirkan atau rasakan sebelumnya. Karena dengan free writing ini kita benar-benar menulis ngeflow aja tanpa adanya jeda, tanpa adanya tadi constraint sama sekali, dan benar-benar mencurahkan, mengalirkan apa yang ada di dalam diri kita. Kenapa aku pengen bahas ini? Karena beberapa waktu lalu aku diajak oleh sebuah kawan ya, dan juga guru aku. Kamu pasti pernah lah kalau kamu into menulis dan belajar menulis gitu ya. Pasti pernah dengar yang namanya Sri Izati ya. Beliau adalah seorang penulis yang udah cukup lama lah berkecimpung di dunia penulisan, bahkan sejak kecil. Dan beliau lulus MFA, Master of Fine Arts dari Boston University di US gitu. Nah, aku dulu merupakan muridnya ya. Aku merupakan peserta les nulis ya yang dia bikin gitu. Itu tahun 2002 kemarin lah. Dan aku sebagai pribadi gitu ya mendapatkan banyak sekali manfaat dan pembelajaran lah dari les yang dia bikin. Dan dari sana juga aku kenal yang namanya free writing ini gitu. Karena dia mengemploy atau menerapkan teknik atau metode menulis ini di les menulisnya gitu. Dan yang aku temukan adalah ternyata tadi ya, menulis itu nggak harus selalu bagus, nggak harus selalu jadi sesuatu gitu ya, nggak harus selalu keren gitu lah kurang lebih ya. Menulis itu bisa juga vulnerable, menulis itu bisa juga private, menulis itu bisa juga acak-acakan dan chaos. Itu yang aku temukan dari menulis dengan metode free writing tersebut. Nah, aku di chat waktu itu dan diminta untuk datang ke acara ramah tamah atau silaturahmi lah ya. Silaturahmi alumni les nulis. Dan aku diminta untuk jadi salah satu fasilitator di les nulisnya di bulan Juni nanti ya. Nanti aku bakal share si info pendaftarannya. Jadi di bulan Juni nanti aku bakal jadi salah satu fasilitator ya, yang akan kemudian mengisi si les nulis ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran nanti boleh langsung dicek aja di deskripsi ya. Nah, dan lewat video ini aku pengen ngasih perspektif lah ya, apa yang aku pelajari dan apa yang aku rasakan tentang si free writing ini. Karena apa? Karena menurut aku free writing ini adalah sebuah metode atau proses yang bukan cukup sering diabaikan ya, tapi kemudian orang tidak melirik proses free writing ini karena proses free writing ini saking bebasnya dan saking basicnya gitu. Orang tuh kayak ngapain sih, mungkin seperti itu ya. Padahal teman-teman, free writing ini dia merupakan sebuah metode yang memang basic, tapi dia ngasih kita kemampuan untuk istilahnya ini, writing for the sake of writing itself gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kadang nih ya,
ketika kita mau menulis, itu kita punya keinginan untuk menulis. Kita punya keinginan untuk menulis. Kita itu kadang terjebak dalam kebingungan mau nulis apa. Gitu ya. Bahkan banyak juga orang-orang yang masih bertanya, gimana sih nyari-nyari ide, gimana sih cara dapetin ide gitu ya. Karena mereka pengen nulis nih, tapi nggak tahu apa yang harus dituliskan. Nah, free writing ini ngasih kita experience menulisnya tanpa harus memikirkan atau terbebani oleh ekspektasi ide apa yang harus ditulis, kemudian aku harus bagus atau enggak, karena tadi untuk mulai menulis, untuk kemudian kita bisa terbiasa dengan proses menulis yang bagi sebagian orang mungkin sulit gitu ya. Aku pun masih sering merasa sulit. Si free writing itu ngasih writing for the sake of writing gitu. Karena dengan mengalami menulis itu kita jadi tahu rasanya, kita jadi tahu nikmatnya, kita jadi tahu how far we can go, kita jadi tahu what's happening gitu ya dalam menulis itu sendiri gitu, tanpa harus terjebak oleh beban-beban, tanpa harus mengalami gangguan dari ekspektasi yang kita bangun sendiri gitu. Kenapa ini menjadi penting? Karena selain ngasih tadi ya, experience menulisnya itu sendiri, free writing itu ngasih progress yang mungkin selama ini sering kita jeda atau kita tunda. Karena tadi ya, karena entah ada distraksi, kita pengen nulis nih, kita punya goal untuk menulis, tapi kejeda, kedistraksi, atau bahkan keganggu sama ekspektasi sendiri, sehingga kita ngerasa nggak ada progress sama sekali. Nah, free writing ngasih kita itu, the experience of writing itself, ngasih kita sense kita ini maju, kita ini sedang berprogres, kita ini sedang menulis gitu ya. Dan ini sangat penting menurut aku pribadi karena mungkin ada ya, aku nggak tahu kamu ngerasain ini atau enggak, tapi seringkali ketika kita mau menulis atau pengen bikin tulisan tuh yang kebayang tuh udah yang kerennya gitu, yang kebayang tuh udah yang bagusnya, udah yang jadinya hasilnya gitu. Bahkan ketika aku pribadi gitu, aku punya dulu ketika awal-awal baca Murakami, ya ketika baca penulis-penulis hebat lainnya lah, aku tuh langsung pengen jadi kayak mereka gitu. Aku tuh langsung pengen tulisanku tuh sebagus mereka gitu. Tapi itu semua mustahil gitu kalau nggak ada proses yang kita bangun dari awal. Nah, proses itu bisa kita dapatkan lewat free writing gitu. Proses itu bisa kita dapatkan dengan menulis bebas, menulis yang tanpa ekspektasi. Tapi kita melatih otot-otot menulis tersebut gitu. Karena ada istilah yang namanya incremental improvement, teman-teman semua. Incremental improvement ini adalah sebuah proses berprogres ya, improvement, perbaikan yang dia tuh sedikit demi sedikit gitu. Tapi itu tuh ngaruh. Ibarat kuku. Jadi incremental improvement itu nggak kerasa, tapi tumbuh gitu. Kuku kan dia setelah kita potong, dia nggak kerasa, tahu-tahu tiba-tiba tumbuh aja. Kita nggak ngerasain setiap pertumbuhannya, kita nggak ngerasain setiap inci dari kuku itu tumbuh gitu. Tapi tahu-tahu udah bertumbuh aja kan. Nah, itu yang disebut dengan incremental improvement. Dan kita bisa dapetin itu dengan menulis bebas atau dengan free writing. Yang kita tuh terus secara perlahan melakukannya sedikit demi sedikit. Memang kecil, memang basic, tapi itu yang kita butuhkan untuk dapat the sense gitu, untuk dapat sensasi ngeflow-nya lah kalau kata Mihaly ya, ngeflow, ada proses ngeflow-nya di sana. Nah, incremental improvement ini perlu kita sadari karena ya tadi orang-orang mungkin atau kamu merasa bahwa kita tuh harus langsung jadi. Padahal tadi ya progress atau proses yang small steps itu penting banget untuk yang kita rasakan, untuk kita sadari, untuk kita dapatkan gitu ya. Orang yang penulis-penulis hebat itu pun aku yakin nggak langsung jadi hebat. Mereka melalui proses-proses tersebut, mereka melalui tahapan-tahapan tersebut yang painful mungkin, sampai pada akhirnya mereka ada di satu titik di mana mereka jadi seperti hari ini. Bahkan nih, teman-teman, ada tokoh namanya Peter Elbow. Peter Elbow ini dia salah satu orang yang mempopulerkan metode free writing ini di dunia akademik gitu. Jadi dia itu seorang profesor di Massachusetts University dan dia itu came up dengan ide free writing ini
untuk digunakan murid-muridnya dalam proses menulis akademik. Karena menurut dia selama ini proses menulis akademik itu terlalu kaku dan siswa pun jadi terbebani, keberatan dengan struktur yang kaku tersebut gitu. Nah, dia datang dengan si metode free writing ini dan dia ngajarin proses ini, metode ini ke murid-muridnya, dan dari sana mulai si blok-blok atau writer's block ini yang disebut apa tuh blok tuh ya, tembok-tembok menulis ini mulai terpecahkan satu demi satu. Dan bahkan Peter Elbow meskipun dia sudah menjadi seorang profesor, dia pun masih menemui writer's block tersebut gitu. Bahkan dia pun masih menemui kebuntuan tersebut gitu. Dan dia masih melakukan aktivitas yang namanya free writing. Loh, kalau teman-teman mau baca, ada artikelnya Toward a Phenomenology of Free Writing, nanti aku share aja ya di sini. Dan itu dia membagikan pengalamannya gitu ya, dan dia ngasih contoh-contoh tulisannya nih ketika free write itu seperti apa. Dan menurut aku itu bagus banget untuk jadi reference bahwa oke, sekelas profesor pun dia masih mengalami hal yang sama dan kita bisa belajar dari sana gitu. Dan kalau kamu nih pengen mulai belajar untuk menulis tapi nggak tahu mulainya dari mana, terus sering mengalami kebuntuan gitu ya, aku mau ngajak kamu untuk ikut si les nulis ini gitu ya. Nggak harus ikutan yang sesi aku aja, tapi bisa ikutan semua sesinya. Kalau yang sesi aku itu ada di pekan kedua Juni ya, dan aku akan membawakan tema seputar kesadaran. Jadi gimana sih nulis itu bisa menumbuhkan kesadaran diri dan juga kita menyadari tulisan itu sendiri. Segitu aja dari aku, semoga video ini ada manfaatnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Aku Aditya Siregar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.